Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi teman-temannya. Ini mumpung belum ada kendaraan yang masuk, kendaraan kerjaan ya, saya sekedar membagikan beberapa tips ya, biar sancinnya ini tidak mudah bermasalah ya. Untuk perawatannya ya sih, sebelum ibaratnya dioperasikan, pertama sih yang kita lakukan kalau kita ingin memakai mesin sancin ini, kita harus tahu perawatannya. Kalau untuk perawatan juga tidak terlalu susah ya, yang penting kita rutin. Nah, insya Allah mesinnya, sancinnya akan aman nih. Nah, masalah yang paling sering muncul di sancin itu biasanya kerusakan seal ya. Seal itu ada bermacam-macam ya kalau menurut saya. Nah, di sini ada seal untuk seal klip hisap di sini ya. Nah, di sini untuk yang yang buangnya, karena naik dia ke atas sini air. Nah, kalau itu rusak atau nggak usah dikatakan rusak aja, terganjal dengan semacam pasir atau daun-daun kecil, itu aja sudah bisa mengakibatkan tekanan sancin itu jadi berkurang ya, atau bisa selang itu ada kendalanya getar, terus tekanan kurang. Itu biasanya disebabkan juga oleh seal ya, salah satunya seal. Nah, untuk menjaga seal ini tetap baik atau seal ini tidak mudah rusak atau tidak mudah masuk kotoran, yang pertama adalah pastikan air itu yang kita gunakan air bersih. Air bersih dalam artian bebas dari kotoran-kotoran ya. Nah, bebas dari kotoran-kotoran seperti pasir atau pokoknya kotoran-kotoran yang kecil yang bisa masuk melalui filter, itu tetap harus diwaspadai ya, karena pasti bermasalahnya nanti di seal ini. Nah, itu untuk sealnya. Nah, yang kedua adalah seal yang sering juga rusak itu adalah seal yang ada di mahkotanya, atau kita sering sebutnya seal piston. Penyebab kerusakan seal piston ini biasanya diakibatkan oleh kelalaian kita ya. Kenapa saya sebut kelalaian? Karena di sini kan seharusnya kita terus memantau ya, kita harus ngecek kapan harus memutar ini ya. Ini harus diputar. Kalau saya setiap pagi saya putar ya, sekali seperti ini sampai keras. Tujuannya itu agar bagian piston ini, antara piston dan karet seal yang ada dalam sini itu terus terlumasi ya, atau ada grease dalam situ untuk melumas agar tidak mudah baretnya. Nah, yang kedua setelah cek ini lagi diceknya mahkota. Nah, baut mahkota ini kita cek. Pengecekannya itu kita cek apa kuat atau kendor. Kalau kendor kita kuatkan, tapi pengencangannya juga tidak boleh berlebihan ya, harus sesuai dengan istilahnya pakai perasaan aja, bahasa jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras itu bisa mengakibatkan sealnya itu pecah. Seal pistonnya malah pecah-pecah. Dan kalau sudah pecah, pasti lama-kelamaan akan menimbulkan baret pada piston. Nah, kalau sudah pistonnya kena baret, itu lebih repot lagi karena harus bongkar ini ya. Nah, penyebab lain kerusakan seal itu adalah tekanan ya. Jadi banyak yang pakai over kapasitas atau dipakai dengan berlebihan ya. Jadi pastikan ya teman-teman, kalau memakai yang tipe bensin ya, biasa kalau pakai listrik kan tekanannya kan stabil ya, sudah ada RPM-nya. Nah, kalau untuk pakai yang tipe seperti saya ini, saya pakai dumping dollar PK ya.
Nah ini harus usahakan kalau belum paham ya, atau belum paham tekanannya, belum ada pengalamannya, pastikan tuh harus selalu memonitor tekanan di sini ya. Jadi tekanan sancin itu sudah ada tekanan maksimalnya di sini ya. Tekanan maksimalnya dia 50 kgf aja atau 50 bar. Nah jadi terkadang orang itu melebihi kapasitasnya. Tekanannya dilebihkan menjadi, misalnya dikasih lebih di gaspol untuk mendapatkan tekanan, padahal tujuan sancin ini dibuat sebetulnya bukan untuk mencari kendaraan ya, karena kita lihat di sini ini ada agrikulturan atau sebetulnya dipakai untuk pertanian aja. Jadi kalau untuk fungsinya, kalau untuk mau disamakan tenaganya dengan jet cleaner, itu sudah menyalahi aturan spesifikasinya ya. Jadi itu dinaikkan tekanannya di gaspol, contohnya ini saya pakai 20 saya gaspol, akibatnya itu pasti banyak kerusakannya. Ini bisa bocor, di dalam sini pernya bisa patah atau selang. Bahkan kemarin saya karena terlalu memaksakan juga itu, ini crankshaft yang patah. Kalau ini yang patah sudah repot lagi ya, harus mencari, dan lumayan harganya. Kemarin untuk sancin 45 ini harganya 500.000 harga crankshaftnya. Jadi kenapa bisa ada terjadi sering kerusakan pada seal atau kerusakan-kerusakan lain pada sancin, sebetulnya karena pemahaman kita aja ya yang masih awam. Saya akui saya juga dulu seperti itu ya, saya kurang tahu gimana spesifikasi dari mesin ini, kemampuannya seperti apa. Jadi itu yang membuat mesin kita cepat rusak. Bukan cuma di mesin sancin aja ya, semua mesin pasti akan mengalami kerusakan kalau tidak kita gunakan sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya. Jadi perlu dipahami, kalau untuk ingin dapat tekanan yang tinggi yang sampai 100 bar, jangan menggunakan sancin, karena sancin fungsinya bukan untuk tekanan high pressure. Dia lebih ke penggunaannya ini lebih ke yang tekanan kotoran-kotoran ringan aja. Seandainya teman-teman paksakan, maka bisa dipastikan pertama nanti akan ada kebocoran seal di bagian bawah, terus ada bagian sini bisa patah, ini bisa pecah, karena dia memang bukan didesain untuk tekanan yang sampai ratus-ratusan bar, di atas 100 bar apalagi seperti itu. Jadi kalau memang ingin pakai yang mesin seperti itu, teman-teman bisa pakai e-power itu ya, terus Lakoni, terus mesin Hawk, terus Daisin yang memang dispesifikasikan untuk high pressure di atas, tekanannya di atas 100 bar. Kalau teman-teman kesulitan, itu bisa gabung, kesulitan mendapatkan mesin tersebut ya, bisa gabung di klub atau di grup Facebook di pengusaha cuci motor. Nanti situ ada banyak seller-seller yang sudah direkomendasikan seperti Om Sarjito. Beliau juga menjadi supplier dari e-power. Nah jadi sekian teman-teman ya, mungkin kendalanya yang sering kebocoran atau sancinnya sering bermasalah itu murni karena kita terlalu memaksakan mesin kita untuk bekerja dengan berat. Contohnya aja seperti misalnya mobil-mobil semacam Honda Jazz dipakai muatan 10 orang, apa ndak rusak kan? Nah kalau mau pakai 10 orang ya pakailah Kijang Innova atau Fortune yang 7 seater. Jadi itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Sekian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.